Hai teman-teman pelajar, selamat sore, siang, malam, pagi, dan selamat datang di podcast AADC. Awas ada podcast. Karena ini podcast pertama aku, kita kenalan dulu kali lah ya. Soalnya pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sayang dong. Oke, hai aku Salsa dari SMA Negeri 1 Karangan dan aku udah bawakan 2 narasumber aku. Hai, aku Rindi. Hai, aku Dwi. Kak Dwi sama Kak Rindi, terima kasih banyak ya Kak udah nyempetin waktu buat datang di podcast aku. Pertama aku bakalan tanya soal kabar kalian nih di tengah pandemi kayak gini, gimana? Aduh, kalau kabar aku triple baik ya teman-teman. Aduh, iya. Kalau aku alhamdulillah baik banget. Waduh, jadi kita semua yang ada di sini alhamdulillah baik tanpa suatu kurangan apapun gitu. Hari ini kita bakalan bahas mengenai topik yang lagi rame-rame belakangan ini ya. Tentang apa lagi sih ya kalau bukan tentang COVID-19. Aduh, panggilannya macem-macem. Karena kalau kita ingat ini COVID udah melanda di Indonesia ini kurang lebih 2 tahun dan ini berdampak di bidang ekonomi, sosial budaya, kesehatan dan yang paling berpengaruh kepada kita sebagai pelajar yaitu di bidang pendidikan. Benar. Dengan adanya pandemi ini juga ya, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu kebijakan untuk belajar secara daring. Di mana pelajar ini dituntut untuk belajar secara mandiri di rumah karena bersifat dituntut. Kita mau nggak mau kan harus ngelakuinnya. Dan aku percaya nih pasti kalian banyak banget mengalami suka duka. Oke, kali ini kita bakalan bahas duka. Ini duka tentang pelajaran daring atau duka tentang si darling nih? Waduh, ya tentang daring dong. Oke, kita bakalan bahas kendala atau duka terkait pembelajaran daring dari Kak Rindi. Aduh, silakan. kalau soal duka nih yang paling pertama sendiri nih, yang suka hilang-hilangan dong. Doi ya? Waduh, aku kira doi. Sebenarnya faktor apa sih yang mungkin nyebabin sinyal ini susah dijangkau di rumah Kak Rindi? Aduh, karena rumah aku terpelosok, terpencil ya teman-teman. Jauh ya. Jadi sinyal tuh sering hilang-hilangan. Akhirnya dicari ya. Apalagi musim hujan kayak Bener gini. banget. Dan dari pengalaman aku ya, aku harus berjalan sejauh 4 km nih. Jauh banget ya. Bener, hanya untuk mencari sinyal gitu. Udah ngilangin tenaga, ngilangin lemak, juga ngilangin dosa. Aduh, ngeri banget ya sama dosanya runtuh dari Kak Dwi. Kalau aku karena sinyal ini tadi juga, aku tuh merasa pembelajaran daring itu membuang waktu banyak. Bener banget gitu. Apalagi deadline udah di depan mata gitu. Tadi kan kendala soal sinyal, mungkin ada kendala lagi. Ini nih yang ditunggu-tunggu pasti sama teman-teman. Apa sih? Kuota lah apalagi. Tadi hilang, sekarang ditunggu. Kan saling melengkapi. Bener, Jiwa sebelah kanan, jiwa sebelah kiri ini saling melengkapi. Bener banget. Gitu. Tapi kan aku dengar dapat subsidi dari pemerintah. Itu emang dapatnya berapa? Kalau soal dapat sih cuman 10 giga ya. Cuma 10 Mana giga. 10 giga. Cuman 10 giga. Oke, tapi kan ini Kak balik lagi di subsidi. Jadi kita terima apa adanya Ya, lah masa iya. 10 giga itu bisa kurang, itu dibuat apa aja gitu. Oke, jadi kuota itu sendiri ya. Itu kan dibagi hanya di aplikasi tertentu. Enggak semua aplikasi bisa Bener dibuka. banget. Jadi selama 1 hari itu aku menghabiskan 500 MB sendiri hanya untuk mengirimkan tugas. Bener banget. Jadi antara tugas sama kuota ini berbanding terbalik. Bener. Banyak tugasnya dan Bener banget. 10 giga itu hanya cukup kurang lebih 2 minggu aja ya Kak Dan Rindi. selebihnya kita cuma beli sendiri. Apalagi lihat ekonomi yang menurun. Bener. Dan kalau masalah kuota yang disubsidikan untuk pemerintah, untuk diri aku nih ya, aku merasa cukup. Waduh. Karena aku juga terfasilitasi dengan wifi. Jadi ketika aku di luar ruangan, aku bisa menggunakan dengan kuota yang disubsidi dari pemerintah. Dan juga untuk Rindi nih, tadi kan katanya kuotanya habis dalam waktu 2 minggu. Ketika dadakan nih, kamu kuotanya habis, tiba-tiba dan butuh banget, datang aja ke aku, ke rumah aku, nggak apa-apa. Baik banget ya. Boleh. Oke, jadi Kak Dwi ini juga bisa dijadikan salah satu solusi untuk teman-teman yang nasibnya sama seperti Kak Rindi, kekurangan sinyal sama kuota, itu lebih baik pergi ke tempat yang memadai gitu. Tadi kan kita udah bahas soal kuota sama sinyal nih. Aku mau bahas komponen yang paling penting dalam pembelajaran daring. Apalagi sih ya kalau bukan tentang teknologi gitu. Teknologi dari kalian sendiri ini udah memadai apa belum sih?
Kalau dikatakan memadai kurang memadai ya, karena apalagi guru terkadang memberikan materi yang melebihi kapasitas penyimpanan teknologi yang kita miliki. Bener, walaupun harus beli keluarin uang lagi Iya, Bang. dan apalagi ekonomi. bener, apalagi harga HP naik, ekonomi Ekonominya menurun, turun bener. gitu. Jadi kembali lagi tadi berdampak kepada ekonomi. Bener banget. Oke, kita tadi udah bicara beberapa kendala yang kalian alami saat pembelajaran daring. Mungkin teman-teman di rumah juga mengalami hal yang sama atau lebih parah gitu. Nggak ada yang tahu. Nah, di balik duka kan pasti ada suka. Bener Kira-kira banget. senengnya waktu pembelajaran daring apa sih? Aduh, sukanya tuh bisa lebih menghabiskan waktu bersama keluarga, Keluarga, ya. Benar, jadi kayak efisien waktunya tuh ke keluarga. Jadi bisa gitu. lebih deket gitu Iya, ya. bisa sharing gitu, Bener. ngilangin bosen Benar gitu. banget. Kalau dari aku senengnya waktu pembelajaran daring itu aku diajarkan dengan kedisiplinan waktu. Waduh, Jadi kalau dulu kedisiplinan waktu aku itu di sekolah, tetapi dengan pandemi ini aku tetap diajarkan disiplin, tetapi hanya beda tempat yaitu di rumah. Gitu. Selain itu kita juga diajarkan membagi waktu antara tugas sekolah dan juga tugas rumah. benar banget. Tadi menyinggung di awal soal COVID ini udah melanda sekitar kurang lebih 2 tahun ya. Tapi alhamdulillah kan udah ada vaksin yang bisa meminimalisir gitu Iya. terjangkitnya COVID-19. Jadi pemerintah juga mulai mengeluarkan surat edaran baru di mana pembelajaran tatap muka ini dibuka kembali serentak gitu. Jadi bisa bagi sama teman-teman di rumah gak sih gimana suasananya pembelajaran di era new normal kayak gini? Kalau ngebahas suasana sih pasti udah nggak rindu sendiri. Waduh, nggak karena banyak udah ada dia. teman-teman gitu. Dan selain itu kelas kita pun ramai ya, tapi artinya tuh kelas kita dibagi menjadi 2 sehingga meminimalisir penyebaran COVID tadi. Benar. Dan jaraknya pun juga tertata. Jadi nggak terjadi berkerumun. Bener Nggak banget. sembarangan gitu. Ada tambahan dari Kak Dwi? Dan untuk setiap 1 minggu sekalinya itu dalam satu kelas itu disemprotkan disinfektan. Waduh. Jadi lebih aman nih untuk melakukan pembelajaran. Pembelajaran gitu. Jadi orang tua nggak perlu khawatir lah ya untuk benar. ngizinin anaknya pembelajaran tatap muka gitu. Tadi menyinggung juga soal vaksinasi. Itu udah berapa persen sih kira-kira teman kamu yang divaksin? Dari 1.000 siswa yang ada di sekolah kita ya, Ah. itu udah alhamdulillah 100% Jadi nih. udah aman, udah double-double ya aman. Iya, Udah gitu. nggak takut vaksin. Iya, bagi apalagi- teman-teman di rumah juga jangan lupa vaksin gitu. benar. Jangan takut vaksin gitu. Terakhir nih dari aku harapan kalian dari Harapan- era sebagai pelajar di era pandemi kayak gini. Oke, jadi harapan yang paling utama dari semuanya nih, Iya. itu pandemi cepat Berakhir. berakhir. Nah, Kan itu udah, pasti. bener, udah males banget nih. Pandemi. bener. Capek. Kabarnya selalu pandemi. Aja ganti dong ya sama kabar lainnya gitu. Dari Kak Dwi. Dan semoga untuk pemerintah lebih memfasilitasi para pelajar dalam kondisi yang seperti ini. Bener Dan banget. untuk Bapak Ibu guru juga teman pelajar di luar sana tetap semangat Benar. dalam pembelajaran walaupun dengan kondisi yang masih keterbatasan. Bener banget. Oke, jadi dari 2 narasumber yang aku datengin ini mereka udah nyampein apa aja sih suka duka pembelajaran waktu daring, mulai dari duka atau kendalanya dari sinyal, kuota dan teknologi. Bener banget. Di balik itu juga terdapat dampak positifnya juga yang nggak kalah apa sih istilahnya memberi kita pelajaran hidup Bener gitu. banget. Jadi kita akhiri dulu podcast kita hari ini karena waktunya juga udah panjang sepanjang jalan kenangan yang nggak habis di pikiran. Kalau diingat malah menyakitkan. Waduh, terima kasih banyak buat teman-teman di rumah yang udah nonton podcast aku. Semoga kalian suka, semoga kalian terhibur dan yang paling penting informasi yang aku berikan tadi bermanfaat. Jangan lupa terapin protokol kesehatan 3M, memakai masker. Menjaga jarak. Dan mencuci tangan. 2022 Indonesia bebas dari COVID-19. Makan roti di taman, rotinya beli di Dayu. Have a nice day kawan and see you. See you.